Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Farul Hafiz dengan NIM 230110135. Kali ini saya akan membahas tentang jenis aliran fluida dan hukum Bernoulli yang sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang saya akan bahas yang pertama itu adalah jenis aliran fluida. Pertama, saya akan membahas tentang jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida itu ada dua jenis loh, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Jadi apa sih itu aliran laminer? Pada aliran laminer, paket-paket fluida bergerak sejajar atau sama lain tanpa saling berpotongan. Aliran ini biasanya terjadi pada fluida dengan kecepatan rendah dan dianggap sebagai aliran yang ideal. Sebaliknya, pada aliran turbulen, pada fluida bergerak tidak teratur, saling berpotongan dan membentuk pusaran kecil atau vortex. Aliran turbulen ini muncul jika kecepatan fluida cukup tinggi. Yang kedua, itu ada komponen fluida dinamis. Selanjutnya, dalam fluida dinamis ada beberapa komponen penting yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah debit. Debit itu adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Dirumuskan yaitu Q sama dengan V per T atau Q A dikali T. Yang dimana Q itu adalah debit aliran, V itu adalah volume fluida, T itu waktu, dan A luas penampang, V kecepatan aliran. Selain itu, ada juga persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa debit aliran di semua titik sama, yang dimana rumusnya A1 V1 sama dengan A2 V2. Jika penampang mengecil, maka kecepatan aliran bertambah. Yang ketiga, itu kita akan membahas hukum Bernoulli. Berlanjut ke hukum Bernoulli. Hukum ini berlandaskan prinsip kekekalan energi. Dalam aliran fluida, tuna, ideal, dan impossible, jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensial. Sepanjang jalur fluida akan tetap konstan. Rumus umumnya di mana P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho dikali GH, di mana P itu adalah tekanan, rho itu massa jenis fluida, V itu kecepatan aliran, dan G kecepatan gravitasi, dan H ketinggian. Kemudian di bagian keempat yaitu penerapan hukum Bernoulli. Beberapa contoh penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu teorema Torricelli, yang dimana air yang menyembur dari lubang pada tangki mengikuti, yang dimana rumusnya yaitu V akar 2 dikali GH. Semakin besar ketinggian air, semakin cepat semburan airnya. Yang kedua yaitu Venturimeter, yang dimana alat untuk mengukur debit aliran fluida dengan memanfaatkan perbedaan tekanan akibat perubahan luas penampang. Yang ketiga yaitu tabung pitot, yang dimana tabung pitot itu alat untuk mengukur kelajuan fluida dengan membandingkan tekanan dinamis dan tekanan statis. Yang keempat yaitu prinsip tekanan rendah di atas lubang membuat cairan terhisap keluar. Yang terakhir yaitu gaya angkat pesawat dihitung dengan rumus F setengah rho dikali A F1 dikurang F2, yang dimana F adalah gaya angkat, rho itu massa jenis udara, A luas sayap, V1 dan V2 itu adalah kecepatan aliran di bawah dan di atas sayap. Jadi melalui pembahasan ini kita bisa lihat bahwa fluida bukan hanya sekedar air yang mengalir, tapi juga banyak prinsip yang menarik yang mempengaruhi teknologi di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.